Semangat pagi. Saya ingin berbagi satu cerita saat ini. Kemarin saya waktu buka pintu depan rumah, saya kaget. Saya lihat spanduk yang kami pasang di depan rumah itu putus satu sisinya. Jadi saya balik lagi ke dalam rumah, lalu saya cari tali yang bisa saya gunakan dan juga saya cari stapler. Nah, ini staplernya. Karena waktu saya perhatikan satu bagian sisi yang terputus itu, di bagian yang ada bulatan untuk memasang tali itu, dia agak terpisah sekitar agak robek gitu ya, sekitar 15 cm. Jadi saya gunakan stapler ini, saya dempetkan, baru saya stapler, supaya dia kuat nantinya saat akan saya gantung. Dan saya cari kursi, saya naik di atas kursi, saya angkat handuknya itu, baru saya ikat dengan kuat. Sambil saya mengikat, saya mau pastikan bahwa ikatan saya ini akan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi saya bikin simpul mati berkali-kali, supaya walaupun angin dan hujan yang datang, dia akan bertahan lebih lama. Jadi spanduk itu putus karena ya seperti yang sudah saya sampaikan, Pulau Batam ini sedang musim hujan. Jadi angin begitu kencang dan spanduk itu tidak bertahan. Akhirnya setelah selesai saya gantungkan, saya kembalikan semua peralatan yang sudah saya ambil tadi, saya pun mendapatkan satu pelajaran. Ternyata Tuhan berbicara kepada saya, menguatkan hati saya. Jadi seperti ini kayaknya, Adek, jadi setiap Adek punya masalah, setiap Adek mengalami satu hal yang bikin Adek down, terpukul, Adek itu harus bangkit lagi, harus bisa semangat lagi. Dan yang harus saya pastikan adalah saya harus bangkit dengan mengikatkan hubungan saya yang lebih dekat lagi sama kakek. Jadi sebagaimana spanduk ini Ade buat untuk ikat semakin kuat agar tahan terhadap angin dan hujan nantinya, sama seperti iman Ade. Ade harus lebih lagi bergantung mengikatkan hubungan iman Ade sama kakek. Jadi saya seakan-akan sedang berbicara dengan Tuhan. Saya pun senang saya diberikan pelajaran bahwa Tuhan sementara terus memperhatikan pertumbuhan kerohanian saya. Tuhan mau agar saya tetap kuat. Karena Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada badai, tidak akan ada hujan ataupun rintangan dalam kehidupan kita selama masih di dunia ini. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan selalu beserta kita, Immanuel. Dia akan bersama dengan kita di dalam setiap pencobaan. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 15 Januari ialah Dia adalah gambar wujud Bapa. Dengan ayat intinya yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Siapakah Kristus? Ia adalah anak tunggal Allah yang hidup. Bagi Bapa, dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Perkataannya adalah gema perkataan Allah. Kristus ialah sama dengan Allah. Cahaya kemuliaannya, gambar Allah yang kelihatan. Sebagai oknum yang memiliki pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus, cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ada di dunia ini dalam rupa manusia. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia naik ke surga. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia mengantarai di meja pengadilan yang di surga. Di hadapan tahta Allah, demi kepentingan kita melayani,
serupa anak manusia. Wahyu 1 ayat 13. Kristus, terang dunia ini, menundungi kemuliaan ilahinya lalu datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, agar mereka tanpa sampai dihanguskan dapat berkenalan dengan halik mereka. Kristus datang untuk mengajar bangsa manusia apa yang diinginkan Allah supaya mereka ketahui. Di segala langit yang di atas, di dalam bumi, di dalam lautan yang luas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Semua alam ciptaan menyaksikan kekuasaannya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukannya dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun, kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus. Lemah lembut, berbelas kasihan, simpati, selalu mengingat kepentingan orang lain. Ia menampilkan tabiat Allah dan selalu sibuk dalam melayani Allah dan manusia. Sebagaimana adanya Yesus dalam sifat manusia, Allah menginginkan agar para pengikutnya juga demikian. Di dalam kuasanya, kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat. Aplikasinya hari ini, renungan pagi kita menceritakan tentang siapa Kristus. Saya mau mengajak Anda, mari kita mulai lagi menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab supaya kita punya pengalaman lebih lagi mengenal siapa itu Kristus. Terlebih kita bisa baca kembali kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, agar kita lebih akrab lagi, kita lihat apa saja yang sudah Yesus lakukan di dunia ini, maka kita akan semakin menyadari sifat-sifat Kristus yang dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa. Bagaimana dengan yang lain? Mari, saya masih mengajak kita, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa di dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan ragu, karena saya akan menjadi sahabat doa Anda. Sampai bertemu esok hari, kita akan berjumpa kembali. Tuhan memberkati.